Salam dan selamat Minggu Advent kepada saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, Engkau adalah Raja Damai, Raja Sukacita. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman, menuntun kami, agar kami mengerti firman-Mu. Secara khusus kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Terimalah doa kami ini, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang teks khotbah pada saat ini sangat kental dengan situasi politik pada saat itu. Raja Ahaz sebagai Raja Yehuda merasa terancam karena serangan Raja Rezin dari Aram dan serangan Raja Pekah dari Israel Utara. Jadi ada dua kerajaan yang besar bersiap-siap menyerang dan akan menghancurkan Raja Ahaz dan bangsa Yehuda. Tentu kita bertanya, kenapa bangsa-bangsa ini menyerang Raja Ahaz ataupun bangsa Yehuda pada saat itu? Karena memang saat itu Raja Yehuda tidak mau berkoalisi dengan Raja Aram dan juga Israel Utara untuk berperang melawan bangsa Asyur sebagai bangsa yang terbesar pada saat itu. Sebaliknya Raja Yehuda, Raja Ahaz, dia berkoalisi dengan Raja Asyur yang besar saat itu. Itulah yang membuat Raja Aram dan Raja Israel Utara bersepakat
berpadu akan menghancurkan dan akan menyerang kerajaan Yehuda pada saat itu. Dan setelah Raja Ahaz mendengarkan musuh-musuhnya telah siap untuk menyerang mereka, apa yang terjadi dengan dia dan juga bangsa Yehuda saat itu. Pada ayat 2 dikatakan seperti ini, bahwa Ahaz dan rakyat-rakyat saat itu, mereka gemetar ketakutan. Itu seperti pohon-pohon yang bergoyang ditiup angin. Teks ini mengatakan bahwa jelas sekali bahwa Raja Ahaz sangat ketakutan sekali. Dia sangat gemetar sekali. Sebab musuh-musuh itu sudah ada di pintu-pintu dan bersiap-siap untuk menyerang dan menghancurkan mereka. Inilah ketakutan yang dialami oleh Raja Ahaz dan seluruh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat keadaan seperti itu, saat dia ketakutan, saat bangsa itu gemetar, maka saat itulah Allah memanggil Yesaya dan mengutusnya kepada Raja Ahaz untuk memberitakan firman Tuhan. Allah mengatakan kepada Yesaya bahwa Raja Ahaz tidak perlu takut dan tidak perlu gemetar dan tidak perlu cemas menghadapi segala ancaman dari Aram dan juga dari Israel Utara saat itu. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri yang akan menggagalkan dan membatalkan segala rencana jahat, segala rencana buruk yang telah direncanakan oleh musuh-musuh bangsa Yehuda pada saat itu. Namun pada satu sisi, Tuhan meminta agar Raja Ahaz tetap konsisten percaya kepada segala janji dan kebesaran Tuhan. Maka dalam teks ini kita melihat bagaimana Tuhan menyuruh agar Raja Ahaz meminta tanda dari Tuhan. Baik tanda dari dunia orang mati atau tanda dari tempat yang maha tinggi. Tentu, untuk apa tanda-tanda ini? Apa alasan Tuhan menyuruh Ahaz untuk meminta tanda kepadanya? Alasan sederhananya adalah bahwa pada saat itu Raja Ahaz sudah memilih atau Raja Ahaz lebih percaya kepada Asyur daripada kepada Tuhan. Maka dengan melihat dan memberikan tanda kepada Ahaz, maka tanda inilah yang membuat Ahaz lebih percaya kepada Tuhan dari kepada Asyur. Lebih percaya kepada kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan, daripada segala kebesaran bangsa Asyur untuk melindungi Yehuda dari serangan musuh-musuh mereka. Tentu yang menarik di dalam tanda ini, Allah memberikan tanda apapun, baik dari dunia orang mati maupun tanda dari tempat tinggi yang di atas. Dalam pemahaman orang-orang Israel, dunia orang mati itu berada di bawah bumi, dinamakan Sheol. Sedangkan di atas atau di surga itu berarti tempat Allah. Artinya teks ini mau mengatakan bahwa Allah sanggup memberikan tanda kepada Ahaz, memberikan tanda atas kuasa dan kebesarannya kepada Ahaz. Berarti tanda
adalah sebuah undangan sekaligus ujian bagi Ahaz. Allah ingin Ahaz melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Sekaligus setelah Ahaz melihat tanda itu, dia percaya dan tunduk kepada kuasa dan kebesaran Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana respon Ahaz kepada perintah Allah ini? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia katakan? Dia katakan di ayat yang ke-12, "Aku tidak mau meminta tanda. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Memang dalam tradisi bangsa Israel, mereka dilarang untuk mencobai Tuhan. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 16, dikatakan seperti ini. "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di masa." Maka jelas sekali larangan bagi bangsa Israel untuk mencobai Tuhan Allahnya. Jadi, dengan mengutip ayat ini, mengutip ungkapan ini, Ahaz seolah-olah kelihatan seorang yang taat, seorang yang tunduk, seorang yang tidak mau mencobai Tuhan. Karena dia memelihara tradisi iman dan dia tidak mau mencobai Tuhan Allahnya. Padahal kalau kita melihat jauh ke dalam hatinya, di balik jawabannya yang tidak mau meminta tanda kepada Tuhan, sesungguhnya dia sudah memiliki rencana untuk bersekutu kepada Asyur untuk melawan Rezin dan Pekah. Dia sudah memiliki jalannya sendiri, bahwa dia lebih memilih bangsa Asyur daripada Tuhan. Itulah motivasi dan alasan di balik jawabannya yang tidak mau meminta tanda kepada Tuhan. Dia tidak mau terikat dengan Tuhan. Jika dia sudah melihat tanda dari Tuhan, makanya dia tetap tidak mau melihat tanda dari Tuhan. Berarti dengan ini sebuah konfirmasi dari dirinya bahwa dia telah mengikat hatinya dengan bangsa Asyur. Dia tidak mau mengikat hatinya dengan Tuhan. Dia lebih percaya kepada bangsa yang lain daripada kepada bangsa Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa Nabi Yesaya melihat penolakan Ahaz untuk meminta tanda kepada Allah merupakan sebuah penegasan bahwa keluarga Daud, generasi Daud telah meninggalkan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Mereka itu tidak setia kepada Tuhan, lebih memilih Asyur dari kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dari hidupnya. Walaupun Tuhan dalam sejarah mereka telah menyertai mereka, tapi generasi-generasi itu telah lupa dan hidup dalam ketidakkebenaran mereka. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika Ahaz tidak mau meminta tanda dari Tuhan, maka Tuhan itu sendirilah yang akan memberikan tandanya kepada bangsa Israel. Tanda ini untuk menunjukkan kebesaran Tuhan sekaligus rencana keselamatan Tuhan kepada bangsa Israel. Tanda-tanda ini yang pertama dikatakan, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan dia akan diberikan nama Immanuel. Lalu yang kedua, anak itu akan makan dadih dan madu sampai
Dia tahu menolak yang baik, menolak yang jahat, dan memilih yang benar. Dan ketiga, kedua negeri yang ditakuti Ahaz pada saat itu akan ditinggalkan kosong. Apa arti dari tanda-tanda Allah ini? Yang pertama, bahwa Allah akan mengirimkan seorang raja bagi bangsa Israel. Dialah yang membebaskan dan membawa damai sejahtera kepada bangsa Israel. Sekaligus akan mengakhiri raja-raja Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Raja yang baru akan datang makan dadi dan madu sebagai simbol kemakmuran dan sukacita. Dialah yang membawa Israel kepada zaman baru dan babak baru. Dialah yang mengakhiri segala penderitaan, kesengsaraan, dosa-dosa, ketidakpercayaan, menuju pada iman yang benar, menuju pada sukacita, dan menuju kepada damai sejahtera dari Allah. Dan yang terakhir, Ahaz sendiri akan melihat bahwa musuh-musuhnya, raja-raja yang dia takuti, akan dihancurkan oleh Allah. Bukan karena Asyur, bukan karena kekuatan dunia, tetapi karena Allah lah yang bekerja dan berotoritas untuk menyelamatkan bangsa Israel. Oleh sebab itu, saudara-saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah, ketika hari ini kamu mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan seperti Raja Ahaz yang lebih percaya kepada kekuatan dunia ini daripada kekuatan Tuhan. Jangan percaya pada dunia ini yang sering sekali membutakan iman kita. Tapi lebihlah mengandalkan kuasa Tuhan agar kita mampu menjalani segala berbagai persoalan-persoalan di dunia ini. Lalu yang selanjutnya, taat dan tunduklah kepada segala janji Tuhan. Maka kamu akan melihat tanda kebesaran dan keselamatan kepada Tuhan. Setialah dalam imanmu, sebab orang-orang yang setialah yang pada akhirnya melihat janji Tuhan. Lalu yang ketiga, Tuhan akan mendatangkan keselamatan bagi jiwamu. Karena itu, bersorak-soraklah, bersukacitalah, bergembiralah, sambutlah rajamu yang akan datang. Berharaplah kepada Tuhan, sebab di dalam Yesus akan dimulai babak baru kehidupan ini di dalam masa sukacita dan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.